kita akan kembali melanjutkan kisah Yeu atau kerap kali dipanggil Yahao, yang pada cerita sebelumnya, sebelum bertatapan langsung dengan Huang Zhen, ia terpaksa memilih 5 akun secara random karena akun-akun Yeu yang menjadi kekuatan utama sedang tidak bisa ia gunakan. Dari 5 akun baru yang ia dapatkan, dengan terpaksa Yeu harus menggunakan akun Kaisar Feng Hu, sosok immortal berjubah, kepala botak full armor yang terlihat sangat lemas karena mengalami depresi akibat kebotakan yang ia alami. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Setelah melihat perwujudan Yeu yang tengah mengaktifkan akun Kaisar Botak, Huang Zhen yang baru kali pertama melihatnya secara langsung tak kuasa menahan rasa gelinya. Ia tidak menyangka di usianya yang masih sangat muda, Yeu sudah mengalami kebotakan. Jadi sebagai pria tua, Huang Zhen merasa bangga karena masih mempunyai rambut yang panjang dan halus. Sedangkan di sisi lain, Xiao Chen hanya bisa memberikan support dari belakang. Ia tak akan mencampuri duel di antara Yeu melawan Huang Zhen nantinya. Ia juga sempat berpikir mengapa Yeu tiba-tiba saja berubah menjadi bentuk botak. Apakah itu merupakan kemampuan spesialnya? Ia benar-benar sangat tidak bisa memahami kemampuan asli Yeu. Sementara itu, atas ucapan Huang Zhen sebelumnya dengan nada yang lemas, Yeu pun menjawab ia tidak mau kalau musuhnya mengungkit-ungkit keadaan yang ia alami sekarang, serta menyelesaikan segala perkara lelucon yang terjadi di antara mereka. Di saat itu pula Huang Zhen langsung melepaskan aura yang terasa mencekam. Ia merasa cukup emosi, padahal ia sudah susah payah datang ke kota Kaige hanya untuk bertarung dengan Yeu. Namun Yeu hanya menganggap ini semua cuma lelucon saja, dan bahkan dari pancaran wajahnya tidak terlihat sedikit pun niatan untuk bertarung. Seakan-akan ia tidak tertarik dengan Huang Zhen. Yeu pun mengatakan jangankan dengannya, segalanya yang ada di seluruh dunia pun sudah tak lagi membuatnya tertarik sekarang. Ya, ini semua karena efek dari penggunaan akun Kaisar Botak yang membuat sikap Yeu ikut terbawa dalam keadaan depresi. Karena kata-kata sudah tidak lagi berguna, Huang Zhen pun langsung bergerak cepat mengambil tindakan untuk mengawali duel di antara mereka. Pria berlevel 240 ini pun melayangkan tinju cepat bertenaga kuat. Akan tetapi tinju kuat tersebut sama sekali tidak membuat Yeu bergeming sedikit pun. Dan karena dirasa masih belum cukup, Huang Zhen pun kembali melanjutkan serangan keduanya. Dan ini lebih serius dari sebelumnya, di mana tendangan darinya membuat Yeu agak sedikit bergeser mundur ke arah belakang. Namun faktanya, serangan buas yang begitu ganas dari Huang Zhen masih belum bisa menarik minatnya. Itu masih belum bisa membuat Yeu bangkit dari depresi kebotakan dan semangat untuk bertarung. Serangan tersebut juga hanya mengurangi 1% darah sang MC saja. Huang Zhen yang semakin panas pun kembali melayangkan serangan pukulan 2 tinju yang secara berkelanjutan dan membuat kepala botak Yeu bergerak kiri kanan dan itu terus berlanjut selama beberapa detik ke depan. Dari arah kejauhan, Xiao Chen sendiri merasakan angin dari tinju ganas Huang Zhen. Sebagai orang yang kuat, Xiao Chen pun mengakui apabila Huang Zhen ini merupakan orang yang benar-benar sangat kuat. Sedangkan Yeu nampak terlihat biasa-biasa saja, padahal ia sedang dipukulin habis-habisan. Tingkat resistensi dari bentuk botak Yeu yang terasa seperti di luar akal sehat ini membuat Xiao Chen terheran-heran melihatnya. Dan baginya menonton pertunjukan yang sangat menghibur semacam ini sangat terasa kurang lengkap tanpa ditemani sebotol anggur orang utan. Tanganku sudah mulai berasap, tapi kau sama sekali belum membuat pergerakan yang berarti. Sebenarnya siapa kau ini? Ucap Huang Zhen sambil menghentikan pukulan beruntunnya. Yeu pun menjawabnya cukup simpel dengan mengatakan sudah jelas kalau dia ini cuma orang botak. Pukulan beruntun Huang Zhen hanya mengurangi darahnya sekitar 5% saja. Huang Zhen sendiri padahal mengeluarkan tenaga penuhnya dalam serangan tersebut. Dan menurut pria tua rambut putih ini, mungkin tidak ada orang lain lagi di belahan bumi manapun yang sanggup untuk melampaui kekuatan fisik Yeu. Di lain hal, Huang Zhen juga menganggap apabila Yeu ini sama sepertinya di masa lalu. Karena tidak bisa menemukan orang yang sepadan untuk bisa diajak bertarung, pada akhirnya ia jatuh dalam kehampaan dan kesepian yang tidak berujung. Dan itu pula sebab mengapa Yeu nampak terlihat amat sangat tertekan. Itu semua karena ia sudah menjadi yang tak terkalahkan. Tidak. Aku tidak kesepian atau apapun. Aku seperti ini karena terus menyalahkan diriku sendiri yang tidak bisa menjaga rambutku. Dan ini sangat membuatku depresi. Dan itu tidak ada hubungan apapun dengan yang lainnya, ungkap Yeu dengan kepalanya yang memantulkan kilauan esensi cahaya matahari.
Tentu hal tersebut membuat Huang Zhen sangat tercengang, karena bagaimana mungkin bisa seorang petarung yang mempunyai tubuh fisik mengerikan seperti Yeo bisa jatuh karena masalah sepele semacam itu. Dan bahkan karena kebotakan yang dia alami membuat hatinya rapuh seperti kaca yang tipis. Itu benar-benar sangat aneh. Menurut Yeo, orang-orang dengan rambut lebat seperti Huang Zhen takkan pernah mengerti betapa sakit rasanya mengalami kebotakan. Apalagi kebotakan yang ia alami sekarang karena kelalaiannya sendiri yang kurang menjaga serta merawat rambut pada saat-saat normal dahulu. Karena sudah seperti ini, Huang Zhen pun akan memakluminya. Toh setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Namun satu hal yang takkan berubah baginya, di mana ia akan berjuang sekuat tenaga dalam duel agar bisa menjadi yang terkuat di dunia. Di saat itulah tubuh yang sebelumnya telanjang dada langsung terlapisi dengan armor tempur yang tentunya akan menambah kekuatan Huang Zhen semakin powerful. Di arah lain, Xiao Chen pun sama sekali tidak menduga ternyata dalam pertarungan sebelumnya Huang Zhen hanya menggunakan kekuatan polosan tanpa bantuan equipment apapun. Dan setelah mengenakan baju tempurnya, kekuatan Huang Zhen semakin melambung. Ini membuatnya khawatir kepada Yeo yang mungkin takkan bisa menandinginya. Mulai dari sini Xiao Chen memutuskan akan langsung ikut membantu jika Yeo benar-benar berada dalam masalah. Huang Zhen setelah memakai armornya pun bergerak dengan semangat membara ke arah Yeo. Dan dalam hitungan sepersekian detik saja, tiba-tiba saja Huang Zhen telah mendaratkan pukulan tinju berapi menyakitkan tepat di dada Yeo. Bukan hanya sangat kuat, pukulan keras Huang Zhen bahkan menyebabkan retakan-retakan dan merobek ruang di udara. Retakan-retakan di ruang udara tersebut kemungkinan berasal dari set equipment sarung tinju yang ia gunakan, yang merupakan sebuah senjata tingkat dewa. Pukulan luar biasa tersebut juga membuat sang kaisar botak sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Akan tetapi tidak berhenti sampai situ saja. Huang Zhen dengan beringas kembali melancarkan hentakan cepat dari tinju Gen Halilintar yang membahana, yang menghempaskan Yeo ke arah retakan celah udara yang terbuka dengan lebar. Yeo yang terhempaskan pun terus terbang dan terkirim ke dunia paralel. Meskipun sudah menggunakan akun si kaisar botak, namun ia masih bisa merasakan sakit yang luar biasa dari pukulan Huang Zhen. Rasa sakitnya terasa seperti disayat-sayat oleh ribuan bilah pisau. Dan pada akhirnya Yeo yang kembali dari dunia paralel langsung terjatuh ke atas permukaan tanah dengan keras. Sempat dijelaskan oleh Huang Zhen bahwa sarung tinju yang ia kenakan disebut sebagai senjata pengekang dewa, di mana sarung tinju ini dapat membuka ruang paralel, dan bagi siapapun yang dipaksa masuk ke dalamnya akan langsung dihancurkan oleh suatu mekanisme khusus. Oleh karena itulah ia sangat tidak menduga apabila Yeo benar-benar mampu melawan mekanisme dunia paralel dan bahkan bisa kembali secara hidup-hidup. Itu menunjukkan apabila kekuatan fisiknya benar-benar tiada tara. Huang Zhen yang menyadari fakta tersebut tidak sedikit pun merasa gentar, dan justru malah sebaliknya ia merasa tambah bersemangat karena harus melawan orang yang sangat kuat. Itu menyakitkan tahu, ungkap Yeo yang langsung bangkit dari permukaan tanah. Pukulan luar biasa Huang Zhen sebelumnya hanya menurunkan seperempat dari total keseluruhan darah sang MC. Setelah sekian lama tidak merasakan sakit, pada akhirnya sekarang si kaisar botak bisa kembali merasakan sakit di tubuhnya. Dan rasa sakit tersebut telah menutupi dan membuatnya melupakan depresi akan kebotakan yang dialaminya. Di saat Huang Zhen sedang kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, Yeo yang mulai diselimuti energi-energi gelap pun mengatakan, "Ayo lanjutkan pertarungan kita dan berikan rasa sakit yang lebih dari ini, karena jika tidak, kau harus mokat." Huang Zhen yang menyaksikan apabila Yeo nampaknya akan mulai melakukan pergerakan sontak memasang kuda-kuda. Ia mau melihat apakah Yeo ini mempunyai kekuatan super lain selain tubuh fisiknya yang sangat di luar nalar. Hingga akhirnya rasa penasaran pria ini pun terbayarkan tatkala Yeo mendaratkan pukulan super kilat yang membuat tubuhnya terpental ke udara. Namun serangan Yeo masih belum usai. Yeo kemudian terbang dengan cepat ke arah balik punggung Huang Zhen dan kembali melayangkan pukulan. Ia terus melanjutkan metode serangan seperti ini dan ia tidak membiarkan tubuh Huang Zhen terjatuh ke tanah. Menyaksikan betapa mengerikannya aksi Yeo kala itu, Xiao Chen pun bertanya-tanya apakah Yeo ini menyerang Huang Zhen di udara sampai mokat seperti ini. Memiliki kekuatan fisik, kecepatan, serta kekuatan di luar nalar semacam ini, rasa-rasanya Yeo seperti sosok yang berasal dari dimensi yang benar-benar berbeda, pikirnya.
Sambil terus membombardir Huang Zhen dengan serangan yang beringas, Yeo mengatakan apabila Huang Zhen harus memperlihatkan kemampuan yang lebih dan memberinya rasa sakit yang lebih pula. Karena jika tidak, maka Yeo akan menuntaskannya sampai di titik ini saja. Pukulan terakhir Yeo pun diakhiri dengan tubuh Huang Zhen yang terhempaskan ke arah bebatuan, yang juga harus hancur berkeping-keping karena terhantamkan tubuh Huang Zhen yang terbebani oleh serangan Yeo. Dalam kondisi nyaris kritis, pria tua ini pun kembali bangkit. Segala kengerian yang ditimbulkan dari perbedaan kekuatan yang sudah lama sekali tidak ia rasakan kembali muncul. Namun ia sama sekali tidak akan mundur. Sebaliknya, Huang Zhen menganggap perbaku hantaman ini menjadi tambah menarik. Huang Zhen juga berterima kasih kepada MC karena sudah mengembalikan rasa takut akan kematian untuknya. Dan ini merupakan kesempatan untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat lagi, ungkap Huang Zhen sambil mengeluarkan potion pemulih darah. Menjadi lebih kuat? Apa artinya? Tanya Yeo yang dalam keadaan pengaruh sikap Kaisar Botak. Ya, mungkin bagi si botak ini kekuatan sudah bukan lagi apa-apa, tapi bagi Huang Zhen, kekuatan berada di atas segalanya. Huang Zhen juga meminum potion dan dalam sekejap mata, ia langsung kembali ke kondisi primanya. Selama hidup, Huang Zhen pun belum pernah sekalipun mengkonsumsi pemulih darah di tengah-tengah pertarungannya. Tapi agar duel di antara mereka tetap berlanjut, ia takkan sungkan-sungkan untuk meminumnya. Dan kemudian pertarungan pun kembali berlanjut dengan terjadinya benturan dari serangan-serangan penuh dari kedua belah pihak. Pukulan-pukulan mereka yang berkecepatan tinggi menjadi sebuah duel di antara petarung level tinggi yang amat sangat jarang-jarang terjadi di zona barat daya. Walaupun Yeo nampak terlihat masih mendominasi arah jalannya pertempuran karena kekuatannya yang sangat tinggi, namun Huang Zhen mampu mengimbangi kecepatan Yeo secara berkala dan terus mengalami perkembangan di tengah-tengah pertarungan. Apakah kemampuan Huang Zhen ini sebenarnya tidak terbatas? Tunggu, ungkap Xiao Chen yang merasakan adanya kejanggalan dengan Yeo. Ya, Huang Zhen juga menyadari apabila kecepatan serta kekuatan Yeo semakin lama semakin melemah. Apakah kegigihan anak muda sepertimu kalah dengan orang tua sepertiku? Ungkap Huang Zhen sambil sedikit tertawa. Sedangkan Yeo yang mulai menunjukkan gelagat aneh mendapatkan nada peringatan dari sistem, di mana sistem mengatakan bahwa kekuatan negatif dari akun Kaisar Feng Wu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dan apabila Yeo terus memaksa menggunakan akun ini, maka kesadaran Yeo akan terkikis sepenuhnya. Sistem pun memastikan apakah Yeo akan terus mengaktifkan akun tersebut dan menanggung konsekuensi dari penggunaan akun super kuat ini. Dengan kesadarannya yang bisa dilahap oleh Kaisar Botak, kapan saja Yeo pun berpikir bahwa ia tidak bisa beralih. Mengingat kondisi Huang Zhen yang sedang dalam mode powerful, Yeo bisa langsung mokat jika ia menonaktifkan akun Kaisar Botak. Jadi mau tak mau ia akan mencoba bertahan lebih lama lagi dan berharap kepada satu jurus ultimate-nya, satu pukulan untuk menentukan hasil akhir dalam duel tersebut. Dalam pertarungannya, Yeo yang dalam keadaan melemah terus-menerus dihujamkan pukulan berantai oleh Huang Zhen. Pria tua ini sekarang merasa sangat puas karena sudah lama sekali ia tidak menggunakan tinjunya untuk melawan orang yang sangat kuat. Sambil terus memukul Yeo, ia pun bertanya apakah pukulan berantai yang ia lakukan terasa sakit dan sudah mengobati rasa depresi akan kebotakannya. Tidak, itu tidak cukup. Ini sudah tidak menarik lagi. Dan aku akan mengakhiri semua ini dengan satu pukulan, balas Yeo sambil memancarkan kekuatan menggelegar yang menggetarkan area sekitar. Huang Zhen yang merasa masih diremehkan lanjut bergerak cepat ke arah sang MC yang terbang mengudara. Tapi di saat itu pula tepat di depan matanya muncul tangan kepalan tinju berukuran jumbo, di mana tinju dahsyat yang secara telak terdaratkan kepada Huang Zhen mengempaskan tubuhnya ke arah bumi. Dari arah yang tak jauh dari medan pertempuran, Xiao Chen yang menyaksikan jurus ultimate Yeo hanya bisa terperangah. Kekuatan yang kini ia lihat sudah benar-benar di atas level dari kata-kata tidak masuk akal. Setelah terkena jurus ultimate tersebut, Huang Zhen dengan tubuh lemah dan kritisnya kini terkapar di atas permukaan tanah. Meskipun sudah mengerahkan segenap kekuatan, faktanya ia masih belum sanggup untuk dapat mengeksekusi Yeo. Tapi ia sama sekali tidak menyesal harus berakhir di tangan orang kuat sepertinya. Di sini Huang Zhen juga berharap agar Yeo segera mengeksekusinya dan mengakhiri duel di antara mereka. Akan tetapi Yeo terlihat tidak bergerak sedikit pun. Bukan karena ia merasa kasihan dengan musuhnya, tapi itu dikarenakan sekarang tubuhnya sudah benar-benar terkikis dan ia tidak bisa menggerakkan lagi tubuhnya. Bahkan kesadarannya akan segera terlahap oleh akunnya sendiri.
Sistem pun turut menjelaskan apabila tubuh Yeu sudah terkikis 100% oleh akun tersebut, sedangkan tingkat kesadarannya telah terkikis sebanyak 95% dan kontrol sistemnya sudah menghilang. Jadi sistem sekalipun tidak akan mungkin bisa membantunya dalam kondisi yang ia alami. Sementara itu Huang Zhen yang merasa dirinya mendapatkan belas asih dari Yeu merasa tidak sudi. Ia lebih memilih mati dalam pertempuran tanpa menerima pengampunan dari lawan. Oleh karena itulah untuk meladeni Yeu ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Meskipun ia harus mengorbankan kultivasi yang sudah ia kembangkan semasa hidupnya. Di sini Huang Zhen mengaktifkan Liquid Magic Crystal level dewa yang setelah digunakan memungkinkannya untuk dapat mengkonsumsi level dan basis kultivasi miliknya sendiri, sehingga ia bisa mendapatkan kekuatan di luar batasan dan bertransformasi ke bentuk Crazy God. Namun ia hanya bisa melayangkan satu pukulan yang begitu membahana. Setelah bentuk tubuhnya bertransformasi tanpa basa-basi, sebuah tinju dengan energi padat yang terkonsentrasi di satu titik pun langsung cetar terdaratkan ke arah Yeu, sehingga ia terkena tekanan damage yang begitu besar. Namun kabar baiknya, berkat pukulan tersebut jugalah pada akhirnya akun Kaisar Botak merasakan sakit yang luar biasa. Trauma eksternal tersebut menyebabkan Yeu kembali mendapatkan kendali penuh atas sistem akun tersebut. Setelah mendapatkan kesadarannya, ia pun dengan sigap lantas menonaktifkan akun Kaisar Feng Wu agar ia tidak kembali kehilangan kesadarannya. Dalam kondisi kelelahan fisik dan mental, akhirnya Yeu pun terjatuh tergeletak dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sisi lain Huang Zhen pun tertawa puas setelah berhasil mengalahkan Yeu. Namun ia sendiri terlihat dalam kondisi memprihatinkan, di mana tubuh-tubuh berototnya sekarang sudah mengering dan ia sudah kehilangan seluruh kekuatan yang ia bangun selama ini. Tubuh jompo yang tak kuat menahan beban atas tubuhnya sendiri itu pun tak lama setelahnya ikut jatuh dan terkapar dalam keadaan kritis, dan hanya tersisa 1% darah saja yang ia miliki. Di arah lain, Xiao Chen pun menghela nafas setelah melihat perbakuhan taman dari dua orang petarung gila yang akhirnya selesai juga. Untungnya aku bukanlah tipikal orang yang suka mempertaruhkan nyawa, ungkapnya. Dan tak berselang lama muncullah beberapa mobil di tempat kejadian perkara. Xiao Chen menyadari dari logo mobil-mobil tersebut itu adalah kepunyaan dari grup Huang Zhen. Diikuti dengan Ling Yuan yang turun dari salah satu mobil sambil dikawal oleh beberapa bodyguard di sampingnya. Wanita ini juga menyuruh Xiao Chen untuk segera menyingkir dan menyerahkan Yeu kepadanya. Jika Xiao Chen menyerahkan Yeu, maka wanita ini akan membayarnya dengan beberapa uang. Ling Yuan nampaknya sadar kalau paman-paman seram bercodet ini bukanlah orang sembarangan. Oh, kau ingin menyuapku dengan uang? Bayaranku tidak murah loh. Dengan segala aset yang telah dikumpulkan dan setelah dihitung-hitung, Ling Yuan pun akan memberinya 100 juta dan itu merupakan harga tertinggi yang bisa ia berikan. Sebelum menyetujuinya, Xiao Chen pun bertanya apakah hidup Yeu ini sangat berharga, sehingga Ling Yuan mesti menggunakan cara apapun untuk dapat menghabisinya. Atas pertanyaan tersebut, Ling Yuan pun membenarkannya, dan sebelum ia bisa menghabisi sang MC, ia tak akan bisa tidur dengan pulas, ujarnya. Beberapa pengawal Ling Yuan yang tidak tahan melihat bosnya akan menyerahkan banyak uang kepada seseorang yang cuma berlevel 25 tersebut mengambil inisiatif untuk menyerang. Menurut mereka, pria berambut putih tersebut cuma berpura-pura kuat saja. Karena butuh dikasih paham, Xiao Chen pun kemudian melakukan sabetan pedang cepat ke arah atas kepala mereka sebagai tanda peringatan. Meskipun tidak diarahkan kepada para orang-orang ecek-ecek tersebut, namun sabetan Xiao Chen sudah cukup untuk membuat mereka semua ngeri. Sambil berkeringat dingin, mereka pun langsung meminta maaf atas tindakan mereka yang terlalu gegabah. Setelah menyaksikan kekuatan Xiao Chen, tangan kanan Ling Yuan pun menyarankan untuk tetap melanjutkan sesi negosiasi. Sebab pria di hadapan mereka ini sangat sulit untuk bisa difahami dan tidak boleh sampai diprovokasi. Dan atas negosiasi yang diberikan Ling Yuan sebelumnya, setelah menimbang-nimbang dengan seksama, hitung-hitung buat beli anggur dan wanita, Xiao Chen pun akhirnya menyepakati 100 juta yang akan diberikan. Semua orang di sana pun langsung dibuat terkejut melihat Xiao Chen yang dengan mudahnya langsung menyetujuinya. Dalam pikiran Ling Yuan, meskipun uang 100 juta ini sangat berharga baginya, tapi asalkan ia bisa menghabisi Yeu, maka itu semua akan setimpal. Hingga akhirnya 100 juta pun dengan cepat masuk ke dalam rekening Xiao Chen. "Hardy, cepat bawa Yeu," teriak Ling Yuan. "Siap, bos," balas Hardy. "Eits, tunggu dulu," saut Xiao Chen. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau kan sudah menerima uangnya," tanya Hardy. Dan ternyata Xiao Chen menerima uang 100 juta tersebut bukan untuk memberikan Yeu, akan tetapi memberikan Huang Zhen, sang bos besar pendiri grup Huang Zhen. Sedari awal, Ling Yuan sendiri tidak menyadari apabila pria sekarat dengan tubuh yang hanya tinggal tulang belulang dan terkapar di sana merupakan Huang Zhen, yang bentuknya sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Dan dalam situasi seperti sekarang, Huang Zhen sudah tidak lagi berperan dalam tujuan Ling Yuan. Oleh karena itulah wanita ini sudah tak lagi peduli dengannya.
Selain itu, Huang Zhen jugalah sosok yang sudah meninggalkan ibu serta Ling Yuan sedari kecil yang menyebabkan ibunya menjadi lebih cepat menerima kematiannya. Jadi baginya sosok ayah ataupun Huang Zhen sudah benar-benar tidak berarti lagi. Di saat Ling Yuan menggeramkan giginya karena terlalu jengkel mengingat perbuatan Huang Zhen, dari arah lain Yewu pun kembali tersadar. Ia baru mengetahui fakta apabila Huang Zhen ini adalah ayah kandungnya. Meskipun benar apabila Huang Zhen seperti orang jahat dari cerita Ling Yuan, akan tetapi menurut Yewu perbuatan Ling Yuan ini sangat kejam karena ia ingin membuang keluarganya sendiri seperti ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang kehidupanku, dan karena kau jugalah semua yang sudah kucapai dalam hidup ini hancur berantakan, Yewu, ucap Ling Yuan yang kemudian berlari ke arah Yewu dan berniat untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Melihat aksi barbar Ling Yuan dari arah belakang, Xiao Chen bersiap melepaskan pedangnya dari sarungnya untuk menyabet Ling Yuan dengan cepat. Namun siapa sangka, siapa duga, yang lebih dulu menancapkan senjatanya kepadanya adalah Yin Huan, sang bidadari mogong yang kemunculannya sama sekali tidak terprediksi. Hardy yang melihat bosnya diserang secara gerilya pun tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tapi di saat ia bergerak ke arah Yin Huan, ia juga harus terpental oleh sabetan pedang yang muncul secara tiba-tiba pula, di mana sabetan tersebut dilepaskan oleh sang ketua tim mogong Jiwang Chuan, yang juga menyuruh Hardy untuk tidak usah melawan supaya tidak ikut tewas dengan sia-sia di tempat tersebut. Nampak terlihat level Jiwang Chuan juga sudah meningkat dengan pesat, dari yang sebelumnya 120-an jadi 170. Itu semua berkat pelatihan khusus yang diterima olehnya. Tapi bukan hanya ketua mogong saja, akan tetapi semua kelompok tim mogong pun sudah mengalami banyak kenaikan level, dan mereka juga ikut dalam misi penyelamatan Yewu kali ini. Ling Yuan yang kini dalam keadaan sekarat sama sekali tidak bisa menduga-duga jika tim mogong berada di kota Kaige yang berada di sekitar hutan belantara. Dan tentunya misi penyelamatan ini dipelopori oleh salah satu pemegang saham utama Hanmo yang sangat merindukan sang MC. Ya, siapa lagi kalau bukan Mo Keur. Menurutnya sudah menjadi kewajiban bagi tim mogong untuk melindungi Yewu yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama terbesar di Hanmo. Ling Yuan yang kini juga sudah tidak mampu berbuat banyak, hanya bisa menuangkan dendamnya ke dalam sebuah kalimat kutukan untuk Yewu. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Yin Huan kembali menanamkan senjatanya kepada wanita berkacamata tersebut, hingga akhirnya ia pun tewas di tanah kota Kaige ini. Di sini Hardy yang sudah bersumpah setia menjadi pedang Ling Yuan pun memberontak dan menghunuskan pedangnya ke arah Yin Huan yang telah membunuh bosnya. Tapi naas, ia juga tidak memiliki kesempatan untuk bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai pedang Ling Yuan, dan ia pun harus berakhir di tempat yang sama. Sambil menatap ke arah Yewu, Jiwang Chuan pun sempat merasakan ketidakngertian akan Yewu yang bisa-bisanya menjadi kuat sekali. Dan insiden barusan mengakhiri petualangan Yewu dalam pergolakan yang terjadi di kota Kaige. Dan selanjutnya, waktunya untuk kembali ke zona aman barat daya.